Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bab 2 nak sumber hukum Islam. Ini agak sedikit panjang, ada sekitar berapa ya, 25 slide atau berapa. Agak sabar nak, nanti agak dicepatkan oleh Pak Imam, tetapi ya semoga kamu tetap paham manfaat ini waktunya wal akhirah. Kita sekarang membahas hukum Islam yang mukhtalaf. Yang kemarin itu yang ittifaq itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Sekarang yang mukhtalaf ada banyak. Nah, yang pertama adalah ikhtisan. Ikhtisan itu menganggap baik sesuatu dan meyakininya. Itu arti bahasanya. Arti usul fikihnya ialah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyas jali, qiyas yang jelas, kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi yang samar, atau dari hukum kulli yang bersifat umum kepada hukum istisna pengecualian karena ada dalil yang menuntut demikian. Itu istihsan ya. Dihafalnya nak terjemahan sih. Ini bentuk-bentuk ikhtisan. Yang pertama ikhtisan dengan qiyas khafi, qiyas yang samar. Nah, di dalalahnya itu samar. Yang kedua istihsan dengan nas, adanya nas Al-Quran kita ngikut. Yang ketiga istihsan dengan ijma, kesepakatan ulama. Yang keempat ikhtisan karena darurat, karena adanya kedaruratan. Ikhtisan dengan maslahah. Dan yang keenam adalah ikhtisan dengan urf, dengan al-urfu. Al-urfu itu ya sesuatu yang dianggap lazim. Nanti ada bab al-urfu sendiri. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara' adalah memberlakukan suatu hukum berdasarkan kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudharatan karena tidak ditemukan dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Ini yang saya sebentar, walaupun agak panjang, mungkin Pak Imam bisa contohkan dulu nak. Kamu besar, kelas 12 ya. Dulu ada lokalisasi, jadi lokalisasi pelacur WTS itu dilokalisasi Gempar kala itu. Ada beberapa ulama yang punya hijah begini, kalau itu belum ada nah, undang-undang melarang perzinahan belum ada, jadi orang itu pokoknya suka sama suka boleh, tidak dihukum di negara kita. Nah kala itu ada beberapa ulama itu yang dilokalisasi saja, jadi para wanita tunasusila ini di adanya wadah sendiri, adanya tempat sendiri. Biar apa? Jadi orang itu kalau bermaksiat itu harus ke sana dengan izin daripada di mana-mana melecek di mana-mana. Nah itu namanya ya sama-sama madharat, Di lokalisasi itu ya tetap maksiat, nggak di lokalisasi juga tetap maksiat. Tapi lek di lokalisasi ada kemungkinan wong ngarepe teko itu isih. Tapi lek di mana-mana teng telecek ya luar biasa. Ya tapi alhamdulillah sekarang dengan kesadaran lokalisasi juga ditutup, pelacuran di mana-mana juga ditutup. Itu hebat. Ya itu namanya bertahapnya demikian. Maslahah terbagi menjadi 3 bagian maslahah ya. Maslahah yang dianggap oleh syara' yang bisa disebut masholih mu'tabarah.
seperti pemberlakukan hukum kisos. Jadi hukum kisos itu dilakukan atau tidak, itu dianggap maslahah. Karena apa? Dengan adanya kisos, maka itu bisa menjamin kehidupan manusia. Gak gampang wong mateni wong karena adanya kisos. Seperti di Indonesia ada hukuman mati. Di negara lain ada yang menerapkan, ada yang tidak. Itu namanya masalih mu'tabarah. Yang kedua, maslahah yang tidak dianggap atau ditolak oleh syariat, atau biasa disebut dengan masalih mulghah. Jadi kemaslahatan yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Dan yang ketiga, maslahah yang tidak dinyatakan oleh syarak secara tegas. Apakah maslahah tersebut ditolak atau diakui? Inilah yang disebut dengan maslahah mursalah. Kehujahan maslahah mursalah. Para ulama sepakat bahwa maslahah tidak boleh terjadi di dalam ibadah. Ibadah itu mahdoh, wis gak enek, maslahah kita pindah ndak ada. Dalam bentuk ibadah ya hanya aturan resmi dari Allah. Itu namanya karena ibadah mahdoh. Jadi maslahah mursalah itu hanya berlaku pada ibadah ghairu mahdoh saja. Istishab. Istishab itu tolabul musahabati, tuntutan kebersamaan. Istimrarul musahabati, terus-menerus bersama. Sedangkan secara istilah, menurut hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang merubahnya. Hukumnya dulu bagaimana, belum ditemukan hukum yang ada, maka dilanjut. Itu namanya istishab. Kehujjahan istishab. Menurut madhab Syafi'i bahwa istishab dijadikan hujjah. Tapi menurut Imam Hanafi, istishab tidak bisa dijadikan hujjah. Kaidah yang berkaitan dengan istishab. Ini hafal nona. Al-aslu bara'atul dhimmah. Yang asal itu manusia tidak ada tuntutan. Makanya di Indonesia namanya praduga tidak bersalah. Jadi orang itu kalau belum terbukti salah tidak boleh divonis. Jadi orang itu bara'atul dhimmah, tidak ada tuntutan. Yang kedua, al-aslu fil asya al-ibahah. Sesuatu yang asal itu boleh semua. Jadi burung, hewan sedunia itu boleh. Kalau ada dalil baru itu boleh atau tidak, itu yang menentukan dalil. Babi itu kalau tidak ada nas Al-Quran ya boleh, tapi ada nas Al-Quran ya gak boleh berarti. Al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal itu ya asalnya. Ada air, tidak diketahui najis atau tidak diteliti, oh berarti ya suci. Kamu mari wudhu, ragu-ragu ini ngentut apa enggak, ya berarti kamu masih punya wudhu. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan-raguan. Wong kamu yakin, ya tidak bisa diragu dengan keraguan-raguan. Urf. Dilihat dari segi bahasa, kata urfu berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Itu urf. Menurut istilah syarak, segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan, itu namanya urfu. Al-urf. Macam-macam al-urfu. Itu yang pertama adalah urfu qauli, kebiasaan atau ucapan. Nah, itu al-urfu namanya. Lahmun itu daging. Itu urf. Iwak tempe. Iwak kok tempe, itu al-urfu namanya. Ya memang sudah menjadi kebiasaan qauli. Yang kedua,
Al-urfu amali, kebiasaan perbuatan. Transaksi jual beli itu harusnya ada segot. Nah, segotnya saya jual, ya saya beli. Tetapi ya menjadi kebiasaan kalau jual beli walaupun tanpa ada kata-kata jual dan beli sudah dianggap akad. Itu namanya urfun. Macam-macam uruf lagi dilihat dari cakupannya. Ada urful am, jadi umum, menyeluruh dunia, sedunia paham. Itu urfu itu paham semua. Seperti mungkin apa ya, mengacungkan tangan, hormat. Nah, mohon maaf, mungkin jari tengah gini menghina, itu umum sedunia. Ada juga yang kedua adalah uruf khas, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau waktu tertentu, tidak sembarangan. Ya, sesuatu yang memang dilakukan hanya di tempat itu pada waktu-waktu tertentu juga. Bagi lagi menjadi uruf sahih, uruf yang kebiasaan itu sesuai dengan norma agama. Halal bihalal itu tidak ada, nak. Yaitu kebiasaan saja. Silaturahim, memberi hadiah, saman lek medayoh ngene orang disangoni. Nah itu uruf yang boleh, uruf yang sesuai dengan norma agama. Ada juga uruf yang fasid, yang tidak sesuai dengan agama. Contoh dulu, kalau ada perkawinan, ada apa untuk memeriahkan judi, minum-minuman keras, itu kebiasaan yang fasid, yang tidak boleh dilakukan. Kedudukan uruf dalam penetapan hukum. Para ulama sepakat bahwa uruf merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Sa'dud dariyah. Apa sih sa'dud dariyah? Sa'du itu berarti menutup, mengunci, mencegah. Zariyah berarti perantara, sarana atau ajakan. Secara umum, tetapi lazimnya zariyah digunakan untuk jalan menuju yang membahayakan. Jadi istilah syarak sa'du zariyah itu apa? Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju hal-hal yang dilarang. Jadi apa ya? Boleh, tapi kalau dilakukan itu ada potensi untuk jadi haram. Kamu menjual pisau kepada orang yang akan mencuri. Menjual pisaunya boleh, tapi menjadi perantara untuk hal yang jelek. Nah itu nanti namanya sa'duz zariyah. Kehujahan sa'duz zariyah, perbuatan mubah yang apabila dilakukan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan terbagi menjadi satu. Kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Seperti delok wong wedok itu haram, pemenang pacaran. Ngono kok ono jerene aku iki pacaran tapi bisa menjaga batas-batas. Pacaran model piye dapat menjaga itu? Tidak boleh sama sekali, tidak ada hukum boleh. Apapun alasannya, dosa. Nah, sekarang melihat wanita tok itu loh tidak boleh. Boleh melihat wanita itu tatkala kita melamar. Nanti kita melamar wong wedok, khitbah itu boleh melihat. Karena apa? Potensi untuk berbuat jeleknya sangat dikit. Lah ya mosok. Lamaran tuh umumnya kan orang banyak. Nah. Melihat wanita, arepe nyapa-nyapa kan ya akan sulit. Berbeda lah saman pacaran, saman mojok wong loro. Lah itu jelas itu. Jelas tidak sa'duz zariyah tadi, tapi itu jelas haram, jelas dosa. Kedua,
besar kemungkinannya menjerumus ke dalam kemaksiatan. Enek wong gelut saman kei saman jual alat untuk perang, dosa. Tidak boleh itu karena sangat besar kemungkinannya. Sedangkan yang ketiga, menjerumuskan ke dalam maksiat jika diselewengkan. Nah ini kalau nggak diselewengkan nggak apa-apa. Contoh-contoh gini nah. Ini contohnya yang di bukumu ini gini. Seorang wanita yang telah tolak 3 kali, kamu sudah diterangkan, namanya tolak ba'in. Itu tidak boleh dia kembali ke suami yang telah mentalaknya 3 kali. Nah itu boleh kalau nikah lagi. Maka nikah dengan laki-laki yang lain ini hati-hati, kalau diselewengkan ya cuman sebenarnya nikah pengennya hanya untuk menghalalkan. Nah ini yang nggak boleh. Lek nikah ya harus betul-betul niat untuk menikah. Qaulus sahabi. Nah, satu Zariyah sekarang qaulus sahabi. Pendapat sahabat tentang hukum suatu kasus setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh atau meninggal dunia. Contoh, zaman sahabat itu sepakat nenek itu dapat 1/6 ini dalam waris, karena nenek itu disamakan dengan dengan ibu. Waktu Nabi tidak dibahas karena memang kemungkinan lah enek cucu meninggal itu ya mayoritas neneknya sudah meninggal gitu loh nak ya. Makanya zaman Nabi tidak ada atau belum ditemukan. Lah waktu sahabat ada, cucunya meninggal, neneknya itu masih hidup, ibunya sudah mati. Maka nenek itu dapat 1/6. Yang kedua, pendapat Utsman bin Affan tidak wajib sholat Jumat kalau bertepatan dengan hari raya. Abdullah ibnu Abbas itu berpendapat anak kecil tidak diterima kesaksiannya. Kehujjahan qaulus sahabi. Para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat yang disepakati sahabat itu menjadi hujjah karena bisa menempati sebagai ijma. Tetapi kalau pendapat sahabat secara pribadi, karena ijtihadnya sendiri, para ulama berbeda pendapat. Karena kan pendapat pribadi, tapi kalau pendapat mengumpulkan Quran disepakati para sahabat. Tarawih dibuat jamaah plus 20 rakaat itu disepakati oleh para sahabat. Jadi yang itu yang menjadi hujjah. Terakhir sar'uman qoblana. Sar'uman qoblana, syariat umat sebelum kita. Syariatnya umat-umat terdahulu itu bagaimana? Kan sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sholih, dan Allah pun telah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Lah syariat-syariat sebelum kita itu bagaimana? Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran atau hadis. Dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita, ya wajib untuk kita. Contohnya adalah syariat berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu adalah termasuk syariat sebelum kita juga sudah ada. Tapi itu dilanjut oleh Allah menjadi syariat kita, ya wajib untuk kita. Yang kedua adalah ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran melalui kisah atau dijelaskan Rasul.
Tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita. Ya, tidak boleh dilaksanakan. Contoh zaman Nabi Musa, itu orang-orang yang berdosa besar, itu disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Jadi disuruh membunuh dirinya sendiri. Syariat kita, syariat Nabi Muhammad tidak dikenal adanya bunuh diri. Maka bunuh diri hukumnya haram. Itu yang kedua. Ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat, ya bukan syariat kita itu namanya. Seperti kurbannya putranya Nabi Adam alaihi salam yang berupa ternak, masih ada lanjut, tetapi kan satunya itu pakai hasil dari pertanian. Nah ini tidak ada keterangan di kita, ya tidak kita lanjut gitu. Syariat itu tidak berlaku. Yang keempat, syariat sebelum kita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita, ya sudah. Jadi dulu itu ada syariat seperti apa, tapi tidak ada dalil itu syariat kita, ya sudah, berarti tidak menjadi syariat kita. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, agak panjang ya, karena memang materinya cukup panjang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua kesalahan kita diterima, ilmu yang kita terima bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.